Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasikoh Nailil Ula, NIM 19101110127 dari kelas PAID 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Anjuran Birrul Walidain atau anjuran berbakti kepada kedua orang tua. Hadis Tirmizi nomor 1821. Mata kuliah Basul Kutub, dosen pengampu Muhammad Bahauddin Shum MPD. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu hadis Tirmizi nomor 1821. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abu Hafsin Umar bin Ali, haddasana Khalid bin Haris, haddasana Syu'batu Ayya'la bin Ata'in an abihi an Abdillah bin Amrin wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridar rabbi fi ridul walidi wa sahhatur rabbi fi sahhatil walidi. Haddasana Muhammad bin Bashar, haddasana Muhammad bin Ja'far an Syu'bata Ayya'la bin Ata'in an abihi an Abdillah bin Amrin nahwahu wa lam yarfa'hu wa hadha ashahu. Qala Abu Isa wa hakadha rawa ashabu Syu'bata an Syu'bata Ayya'la bin Ata'in an abihi an Abdillah bin Amrin mauqufan wa la na'lamu ahadan rafa'ahu ghairu Khalid bin al-Harithi an Syu'bata wa Khalid bin al-Harithi thiqatum ma'munun. Qala sami'ta Muhammad bin al-Musanna yaqulu ma ra'aitu bil Basrati misla Khalid bin al-Harithi wala bil Kufati mislu Abdillah bin Idris. Qala wa fil babi an Abdillah bin Mas'ud, yang artinya telah menceritakan pada kami Abu Hafsah Umar bin Ali, telah menceritakan pada kami Khalid bin Al-Harith, telah menceritakan pada kami Syu'bah dari Ya'la bin Atha, bapaknya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ridha Allah terdapat pada seorang bapak dan murka Allah juga terdapat pada murkanya bapak. Bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari bapaknya dari Abdullah bin Amr seperti hadis di atas, namun tidak memarfu'kannya, dan riwayat ini lebih sahih. Berkata Abu Isa, demikian sahabat-sahabat Syu'bah meriwayatkan dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari bapaknya dari Abdullah bin Amr secara mauquf, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang memarfu'kannya selain Khalid bin Harith dari Syu'bah, dan Khalid bin Harith seorang yang thiqah dan dipercaya. Dia berkata, aku mendengar Muhammad bin al-Musanna berkata, aku tidak melihat seorang pun di Basrah seperti Khalid bin Haris, dan tidak juga di Kufah seperti Abdullah bin Idris. Hadis semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, kritik sanad, urut-urutan sanad dari hadis Tirmizi di atas. Yang pertama Abdullah bin Amr bin al-Ash bin Wa'il, yang kedua Atha, yang ketiga Ya'la bin Atha, yang keempat Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad, yang kelima Khalid bin al-Harith, yang keenam Amr bin Ali bin Bahar bin Gunais. Berikut urutan biografi perawi hadis Tirmizi di atas. Yang pertama Abdullah bin Amr bin al-Ash bin Wa'il, nama lengkap Abdullah bin Amr bin al-Ash bin Wa'il, dari kalangan sahabat, kunyah Abu Muhammad, negeri semasa hidup di Maru, wafat tahun 63 Hijriah. Yang kedua Atha, nama lengkap Atha, kalangan dari tabi'in, kalangan pertengahan, negeri semasa hidup di Taif. Yang ketiga Ya'la bin Atha, nama lengkap Ya'la bin Atha al-Amiri al-Kursi, kalangan dari tabi'in, kalangan biasa, negeri semasa hidup di Taif, wafat tahun 120 Hijriah. Berikutnya Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad, nama lengkapnya Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad al-Ataki al-Azdu Abu Bistam al-Wasiti,
kalangan dari tabi'ut tabi'in kalangan tua, kunyah Abu Bistam, negeri semasa hidup di Basrah. Wafat tahun 160 Hijriah. Berikutnya Khalid bin Al-Harits. Nama lengkapnya Khalid bin Al-Harits, kalangan dari tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Kunyah Abu Utsman, negeri semasa hidup di Basrah. Wafat tahun 186 Hijriah. Berikutnya Amru bin Ali bin Bahar bin Kunais. Nama lengkapnya Amru bin Ali bin Bahar bin Kunais, kalangan dari tabi'ul atba' kalangan tua. Kunyah Abu Hafs, negeri semasa hidup di Basrah. Wafat tahun 249 Hijriah. Yang kedua yaitu kritik eidetis, kajian tematis komprehensif. Ada 9. Yang pertama Ibnu Majah nomor 2080. Yang kedua Ibnu Majah nomor 3683. Yang ketiga Ahmad nomor 20.733. Yang keempat Bukhari nomor 5514. Yang kelima Muslim nomor 4621. Yang keenam Abu Dawud nomor 4473. Yang ketujuh Bukhari nomor 496. Yang kedelapan Ahmad nomor 3695. Yang ke-9 Ahmad nomor 3798. Kajian konfirmatif. Kajian ini untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang memiliki topik atau tema yang sama. Seperti contoh surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Berikutnya kajian linguistik. Menurut Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, penggunaan kata al-walidi di dalam Al-Quran menunjukkan bapak atau orang tua biologis. Seringkali Al-Quran menggunakan bentuk musanna yaitu al-walidani, al-walidina untuk menunjukkan orang tua biologis. Kata ini digunakan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Berikutnya analisis generalisasi. Birrul walidain itu bagian dalam etika Islam yang menunjukkan pada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Yang mana berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya itu non-muslim. Dalam Islam tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya, dan yang tua harus menyayangi yang muda. Berikutnya analisis realitas historis. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan telah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, "Apa yang kamu perintahkan kepadaku?" Rasulullah kemudian menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Orang itu mengulangi perkataannya dan Rasulullah menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Orang itu mengulangi pertanyaannya dan Rasulullah menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Orang itu mengulangi pertanyaannya dan keempat kalinya dan Rasulullah menjawab, "Berbaktilah kepada bapakmu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.
Yang ketiga, kritik praksis dari konsep atau analisis terhadap hadis At-Tirmizi nomor 1821 mengenai birrul walidain tentu memiliki hikmah yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Adapun hikmahnya itu yang pertama, dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu dan kesopanan, juga akan dihormati oleh orang lain, baik di lingkungan kerabat maupun masyarakat. Yang kedua, memuliakan ibu bapak adalah amalan yang disukai oleh Allah serta jaminan bagi kita masuk surga. Yang ketiga, memuliakan ibu bapak dapat menghilangkan gundah gulana dan hati duka. Yang keempat, memuliakan ibu bapak dapat menambah umur yang berkah dan memberkatkan rezeki atau harta. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua, yang mana berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim. Nah, dalam menerapkan birrul walidain ini, jangan lupa dan jangan bosan untuk terus mendoakan orang tua kita. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap sebagaimana doa yang Allah perintahkan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.